Menyebut kuliner khas Aceh, bayangan kita tentu akan dibawa menuju sensasi rempah yang kuat dan kuah ataupun tekstur yang tebal alias melekoh. Tak salah memang, sajian Nangro Aceh Darussalam ini memang terkenal dengan rasanya yang berat sekaligus lezat. Dari mie Aceh, gulai kambing, si itik atau gulai bebek, semua masakan itu seolah akan tertempel kuat di lidah para penikmatnya. Tak hanya sekedar lezat, ternyata ada banyak rahasia di kuliner bumi Serambi Mekah ini. Dari bumbu, rempah, sampai teknik memasaknya. Suka sama kuliner Aceh nggak? Suka sih, cuma emang belum banyak sebenarnya yang dicoba. Kuliner Aceh tuh paling cuma pernah nyobain mie Aceh doang sih. Ya menurutku enak sih, tapi nggak yang sering banget nyobain, cuma ya udah sesekali atau 2 kali aja gitu. Mie Aceh misalnya, disebut-sebut sebagai mie dengan ragam bumbu terbanyak di Indonesia. Mie Aceh minimal menggunakan 10 rempah di luar garam dan bumbu jadi lainnya. Dari cabai, jahe, kemiri, kunyit, merica, bawang putih, jintan, ketumbar, kapulaga, sampai adas manis. Cita rasa yang muncul pada racikan bumbu mie yang berukuran tebal ini pun menghasilkan cita rasa yang kuat. Memang sebagian besar sepakat bahwa keberadaan kuliner khas Serambi Mekah ini tidak lepas dari pengaruh budaya asing. Kombinasi kuah kari kental serta rempah yang kuat dipercaya berasal dari pengaruh masakan India. Sementara hidangan mie sendiri adalah menu khas dari negeri Tiongkok. Daging sapi atau kambing untuk topping diyakini adalah pengaruh dari budaya Arab. Sementara itu, bahan seperti udang dan cumi karena letak geografis Aceh sendiri. Keberagaman inilah yang membuat mie Aceh menjadi kuliner yang kaya rasa. Oleh karena itu, tak aneh jika mie Aceh kental dengan cita rasa masakan India. India telah lama dikenal sebagai surga rempah-rempah untuk masakannya. Bahkan India punya garam masala, perpaduan dari minimal 5 jenis rempah yang disebut-sebut sebagai inti dari semua masakannya. India juga mengenal beberapa tingkatan dari campuran rempah, dari 5, 7, bahkan sampai 20 jenis rempah untuk satu jenis masakan. Pantas saja jika dalam satu porsi mie Aceh, lidah kita akan dimanjakan dengan berbagai cita rasa. Bumbu racikannya yang digiling halus kemudian ditambahkan mie serta topping yang diinginkan. Tak lupa bawang goreng, emping, dan potongan bawang merah ditambahkan ketika mie siap disajikan. Tak hanya mie Aceh yang syarat dengan rahasia, sajian yang satu ini juga punya trik khusus dalam proses memasaknya. Kuah belangong. Dengan kuah tak sekental gulai, tapi juga tak seenteng sop, kuah belangong memang menyajikan tekstur yang pas bagi para penikmat kuliner. Hanya boleh dimasak oleh laki-laki, kuah belangong ternyata punya rahasia dalam pengolahannya yang membuat sajian ini punya cita rasa yang sangat nikmat. Jika ditilik dari catatan tertulis, nyaris tak ada sejarah yang pasti sejak kapan kuah belangong menjadi bagian dari masyarakat Aceh. Meski tak ada catatan tertulis tentang asal-usulnya, sajian ini hampir ada di seluruh bagian Aceh. Dari Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, sampai Aceh Barat. Ketika menyambut musim tanam padi, masyarakat terlebih dahulu mengadakan syukuran dan selamatan untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar nanti hasil panen yang didapatkan melimpah. Biasanya masyarakat akan menyembelih 1 ekor kerbau atau sapi dan dimasak bersama-sama sekaligus menjadi sajian orang banyak. Tradisi ini dulu disebut sebagai kenduri belang atau kenduri sawah. Belang itu sawah, karena memang dulu, zaman-zaman dulu memang kuah belang ini sejarah yang saya tahu bahwa itu dimasak atau dibuat di sawah untuk upacara atau kenduri panen padi raya. Jadi karena ada panen padi raya, dari bentuk rasa syukurnya mereka buatlah kuah belangong itu di tengah-tengah sawah. Dan itu pun pakai belangong yang dari tanah, terus dimasaknya pakai jerami padi itu. Dan pesta itu akhirnya jadi kenduri sawah dengan kuah belangong. Disebut banyak terpengaruh dari kuliner India ataupun Gujarat, bumbu kuah belangong punya unsur rempah yang sangat kental.
Selain cabai merah, keriting, bawang putih, jahe, dan lainnya, kuah belangong juga memakai daun kari, bungong lawang, sampai cengkeh. Tetapi yang membuat rasa kuah belangong sangat menonjol adalah keberadaan kelapa gongseng atau kelapa sangrai. Karena itulah, meskipun tidak menggunakan santan, rasa kuah belangong sangatlah gurih. Kuah belangong itu yang menjadi ciri khasnya itu adalah memakai satu ingredients namanya adalah unele, bahasa Acehnya. Jadi kalau kita bahasa ininya kelapa gongseng. Jadi kelapa gongseng tuh sebenarnya kelapa sangrai yang benar-benar disangrai harus sabar gitu ya sampai warnanya berubah warna ke coklat tua sampai nanti dia keluar minyaknya. Nah itu yang membuat cita rasa makanan-makanan Aceh Sumatera Barat itu menjadi lebih gurih. Dan karena kuah belangong ini dia nggak memakai santan, jadinya pakai kelapa parut dan kelapa gongseng ini. Selain punya rasa yang sangat gurih, cara memasak kuah belangong pun punya ciri tersendiri. Kuliner yang satu ini hanya boleh dimasak oleh kaum lelaki saja. Hal yang wajar tentunya. Memasak kuah belangong memang butuh tenaga yang besar. Satu kuali besar bisa menampung lebih dari 200 porsi kuah belangong. Agar bumbu meresap dan daging benar-benar empuk, kuah belangong dimasak setidaknya 2 jam atau lebih. Tak hanya itu saja keunikannya, melansir dari laman Warisan Budaya Indonesia, ada rahasia tersendiri dalam cara mengaduk kuah belangong. Diaduk berlawanan dengan arah jarum jam, gerakan ini sama dengan gerakan tawaf atau mengelilingi Ka'bah, seperti pada ibadah umroh ataupun haji. Selain itu, para koki kuah belangong juga senantiasa melafalkan kalimat sholawat dalam setiap proses memasak. Memang umumnya kalau masak kuah belangong ini, kenapa jadi kuali-kuali besar, bahkan kadang-kadang kayak acara maulid, kalau masak untuk satu kampung atau untuk kenduri itu bisa 10 kuali loh satu sapi itu. 10 kali, karena memang itu diperuntukkan untuk acara kenduri. Jadi jarang orang masak sedikit hanya makan satu keluarga tuh jarang, kecuali dia beli.